Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat dan karunia-Nya. Pada kesempatan ini, saya Alia Maharani dengan NIM 250130101. Saya adalah mahasiswa Kampus Politeknik Negeri Tanah Laut dengan prodi Teknologi Informasi. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan penelitian yang berjudul Pewarnaan graf pada jadwal tahfiz menggunakan algoritma Wedge-Powell. Penelitian ini berfungsi pada penerapan teori graf, khususnya pewarnaan simpul, untuk menyelesaikan permasalahan penjadwalan ujian tahfiz di lingkungan sekolah dasar Islam terpadu. Dalam video ini, penjelasan akan dimulai dari latar belakang masalah, konsep dasar teori graf, algoritma Wedge-Powell, proses pemodelan data, hingga hasil penjadwalan yang dihasilkan. Latar belakang masalah yaitu penjadwalan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan pendidikan, baik dalam proses pembelajaran maupun evaluasi. Jadwal yang tersusun dengan baik akan sangat menentukan kelancaran pelaksanaan kegiatan tersebut. Namun, dalam praktek lapangan, penyusunan jadwal seringkali dilakukan secara manual. Metode manual ini memiliki berbagai keterbatasan, terutama ketika jumlah kelas dan guru yang terlibat cukup banyak. Salah satu permasalahan utama yang sering muncul adalah tumpang tindih jadwal, yaitu kondisi ketika seorang guru dijadwalkan menguji lebih dari satu kelas pada waktu yang sama. Permasalahan tersebut juga ditemukan pada pelaksanaan ujian tahfiz di SDIT Al-Amanah Jakarta Utara, karena proses penyusunan jadwal masih bersifat manual. Seringkali terjadi bentrokan jadwal guru penguji sehingga diperlukan penjadwalan ulang yang memakan waktu dan tenaga. Oleh karena itu, diperlukan sebuah metode yang lebih sistematis, terstruktur, dan matematis yang mampu meminimalkan konflik penjadwalan. Salah satunya, pendekatan yang relevan adalah teori graf, khususnya perwarnaan simpul. Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana menyusun jadwal ujian tahfiz yang bebas dari bentrokan guru penguji. Tujuan penelitian ini meliputi yang pertama, merepresentasikan konflik jadwal dalam bentuk graf. Yang kedua, menerapkan algoritma Wedge-Powell untuk pewarnaan simpul. Yang ketiga, menentukan jumlah sesi minimum yang dibutuhkan. Yang keempat, menghasilkan jadwal ujian yang efisien dan bebas konflik. Adapun manfaat penelitian ini tidak hanya bersifat teoritis, yaitu menambah kajian penerapan teori graf dalam pendidikan, tetapi juga bersifat praktis, yaitu membantu sekolah dalam menyusun jadwal ujian secara lebih efektif. Konsep dasar teori graf. Graf merupakan struktur matematika yang digunakan untuk merepresentasikan hubungan antar objek. Secara umum, graf terdiri dari dua komponen utama, yaitu simpul dan sisi. Dalam konteks penelitian ini, simpul atau vertex merepresentasikan kelas yang mengikuti ujian tahfiz. Sisi atau edge merepresentasikan hubungan konflik antar kelas, yaitu kelas-kelas yang diuji oleh guru yang sama. Secara matematis, graf dinyatakan sebagai G sama dengan V E, di mana V adalah himpunan simpul, E adalah himpunan sisi yang menghubungkan simpul-simpul tersebut. Jika kedua simpul terhubung oleh sebuah sisi, maka kedua kelas tersebut
tidak boleh dijadwalkan pada waktu yang sama. Dalam teori graf terdapat beberapa jenis pewarnaan, yaitu pewarnaan simpul, pewarnaan sisi, dan pewarnaan wilayah. Penelitian ini menggunakan pewarnaan simpul, karena fokusnya adalah mengatur waktu pelaksanaan ujian. Selanjutnya, pewarnaan graf dalam konteks penjadwalan. Pewarnaan graf adalah proses pemberian warna pada simpul graf dengan aturan bahwa dua simpul yang bertetangga tidak boleh memiliki warna yang sama. Dalam konteks penjadwalan, setiap warna merepresentasikan satu sesi waktu. Kelas yang memiliki warna sama dapat dijadwalkan pada sesi yang sama. Kelas yang terhubung harus memiliki warna berbeda. Tujuan utama dari pewarnaan graf adalah meminimalkan jumlah warna yang digunakan. Jumlah warna minimum inilah yang disebut bilangan kromatik. Semakin kecil bilangan kromatik yang dihasilkan, maka semakin efisien jadwal yang disusun. Algoritma Watts-Powell. Algoritma Watts-Powell merupakan salah satu algoritma pewarnaan graf yang paling sederhana dan banyak digunakan dalam permasalahan penjadwalan. Prinsip kerja algoritma ini mengurutkan simpul berdasarkan derajat tertinggi, yaitu jumlah simpul lain yang terhubung dengannya. Langkah-langkah algoritma Watts-Powell adalah sebagai berikut. Mengurutkan simpul berdasarkan derajat secara menurun, memberikan warna pertama pada simpul dengan derajat tertinggi, mewarnai simpul lain yang tidak bertetangga dengan warna yang sama, lalu mengulangi proses sehingga seluruh simpul terwarnai. Keunggulan algoritma ini adalah kemudahannya dalam implementasi serta kemampuannya menghasilkan jadwal yang cukup optimal. Selanjutnya, pemodelan data ke dalam graf. Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 18 kelas dan 8 guru penguji. Setiap kelas diuji oleh 2 orang guru. Seluruh kelas direpresentasikan sebagai simpul yang diberi label dari 1 hingga 18. Jika 2 kelas memiliki guru penguji yang sama, maka kedua simpul tersebut dihubungkan oleh sebuah sisi. Dari proses ini, diperoleh sebuah graf yang menggambarkan hubungan konflik antar kelas ujian tahfiz. Selanjutnya, analisis derajat simpul. Langkah selanjutnya adalah menghitung derajat setiap simpul. Derajat simpul menunjukkan berapa banyak konflik yang dimiliki oleh suatu kelas. Hasil analisis menunjukkan bahwa simpul 14 dan 17 memiliki derajat tertinggi, yaitu 9. Simpul-simpul lain memiliki derajat antara 5 hingga 8. Berdasarkan hasil ini, simpul diurutkan dari derajat tertinggi ke terendah sebagai dasar proses pewarnaan graf. Selanjutnya, untuk proses pewarnaan graf. Pewarnaan graf dimulai dari simpul dengan derajat tertinggi. Simpul 14 diberi warna pertama. Selanjutnya, simpul lain yang tidak terhubung dengannya, yaitu simpul 1 dan 3, juga diberi warna yang sama. Proses ini dilanjutkan hingga terbentuk kelompok warna berikut. Yang pertama, warna pertama 1, 3, 14. Warna kedua 7, 16, dan 17. Warna ketiga 4, 11, 12. Warna keempat 2, 8, 13. Warna kelima 6, 10, 18. Warna keenam 5, 9, dan 12. Setiap kelompok warna merepresentasikan kelas-kelas yang dapat dijadwalkan dalam satu sesi tanpa konflik.
Dalam penelitian ini, setiap kelas direpresentasikan sebagai sebuah simpul. Sedangkan hubungan konflik antar kelas, yaitu kelas yang diuji oleh guru yang sama, direpresentasikan sebagai sisi. Dengan pemodelan ini, seluruh konflik jadwal dapat digambarkan secara sistematis dalam bentuk graf. Dari graf yang terbentuk, dilakukan analisis derajat simpul untuk melihat kelas mana yang memiliki konflik paling banyak. Hasilnya menunjukkan bahwa terdapat beberapa simpul dengan derajat tinggi, yang berarti kelas tersebut memiliki tingkat konflik jadwal yang lebih besar dan perlu diprioritaskan dalam proses pewarnaan. Proses pewarnaan graf kemudian dilakukan menggunakan algoritma Wedge-Powell, yaitu dengan mengurutkan simpul berdasarkan derajat tertinggi dan mewarnainya secara bertahap. Tujuan dari proses ini adalah memastikan bahwa tidak ada dua kelas yang memiliki guru penguji yang sama berada pada sesi ujian yang sama. Hasil pewarnaan menunjukkan bahwa seluruh simpul dapat diwarnai menggunakan 6 warna. Secara matematis, hal ini berarti bilangan kromatik dari graf tersebut adalah 6. Seperti pada PPT yang saya berikan terdapat warna yaitu merah, biru, kuning, hijau, oranye, dan ungu. Nah, selanjutnya, dalam konteks penjadwalan, 6 warna ini merepresentasikan 6 sesi waktu minimum yang dibutuhkan agar seluruh ujian tahfiz dapat dilaksanakan tanpa adanya bentrokan guru penguji. Setiap kelompok warna berisi kelas-kelas yang tidak saling terhubung, sehingga dapat dijadwalkan pada sesi yang sama dengan aman. Dengan demikian, jadwal ujian yang dihasilkan bersifat efisien, terstruktur, dan bebas konflik. Berdasarkan hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa algoritma Wedge-Powell mampu memberikan solusi penjadwalan efektif dan sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan ujian tahfiz. Pendekatan ini tidak hanya bermanfaat secara praktis, tetapi juga memiliki dasar matematis yang kuat dalam teori graf. Hasil penjadwalan dan interpretasi. Dari hasil pewarnaan graf diperoleh bilangan kromatik sebesar 6. Artinya dibutuhkan minimal 6 sisi untuk melaksanakan seluruh ujian tahfiz tanpa bentrokan guru penguji. Dengan pembagian ini, jadwal ujian dapat disusun lebih efisien dan terstruktur. Bahkan dapat diselesaikan dalam 3 hari pelaksanaan. Kesimpulannya yaitu, berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa teori graf efektif dalam memodelkan konflik jadwal. Dan algoritma Wedge-Powell mampu menghasilkan jadwal yang optimal. Juga jadwal ujian tahfiz dapat disusun tanpa bentrokan guru penguji. Demikian video presentasi ini saya sampaikan. Semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat dan menjadi referensi dalam pengembangan sistem penjadwalan di bidang pendidikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.